Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, narasumber hari ini yaitu Bapak Adi Prayitno SH, pengolah data pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, serta yang kami banggakan Bapak Ibu yang berkenan mengikuti acara webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Mei 2025, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat, sehingga bersama-sama dapat mengikuti acara bimbingan teknis pencatatan secara elektronik yang dilaksanakan secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Farhana Deswido Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mengikuti pemaparan materi bimbingan teknis pencatatan secara elektronik yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Prayitno SH. Kepada Bapak Adi Prayitno SH, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Ana. Pak, suaranya sudah dengar. Sudah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Apakah hari ini sehat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator kita pada kegiatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dari bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang saya hormati pula Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah berkenan hadir secara daring pada kegiatan BIMTEK pencatatan pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah dan hidayah kepada kita semuanya, utamanya nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tentunya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin semuanya, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE saat ini terus dikembangkan oleh semua lini perangkat daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam reformasi birokrasi yang dalam pengadaan barang dan jasa, utamanya upaya tersebut adalah tentang digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa selain pelaksanaan tender melalui LPSC dan e-budgeting menggunakan katalog elektronik dan toko daring juga dilaksanakan melalui proses pencatatan pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE yang
lebih kita kenal sebagai pencatatan non-tender. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya yakin Bapak Ibu semuanya tidak asing lagi dengan apa yang namanya pencatatan non-tender ini. Karena proses ini telah kita laksanakan setiap tahunnya. Hanya saja beberapa belum maksimal pelaksanaan proses pencatatan ini. Tentu kita dapat memaklumi hal tersebut karena program uh, tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara juga tidak terbatas pada hal tersebut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk merefresh wawasan kita semua terkait dengan pencatatan non-tender. Dan pencatatan non-tender kita fokuskan pembahasannya pada hari ini pada metode pemilihan penyedia pengadaan langsung. Latar belakang dari pencatatan non-tender ini yaitu dikarenakan pengadaan langsung itu terdiri dari dua, pengadaan langsung transaksional dan pengadaan langsung non-transaksional. Pengadaan langsung transaksional itu adalah pengadaan langsung yang secara real time dilaksanakan melalui aplikasi layanan pengadaan secara elektronik. Sedangkan untuk pengadaan langsung non-transaksional itu adalah pengadaan langsung dilaksanakan melalui pembelian langsung yang biasanya atau nominalnya di bawah 50 juta yang dilaksanakan secara manual tanpa melalui aplikasi LPSE. Dasar hukum pelaksanaan pencatatan non-tender ini Bapak Ibu, itu adalah Perpres nomor 16 tahun 2018 di pasal 69 yang bunyinya penyelenggaraan pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukungnya. Kemudian definisi dari pencatatan non-tender itu sendiri adalah proses pencatatan transaksi pengadaan barang jasa di luar proses pengadaan barang jasa yang melalui SPSE. Jadi pengadaan tender yang melalui LPSE, juga e-purchasing melalui toko daring, dan pengadaan non-tender atau pengadaan langsung yang melalui LPSE tidak perlu dilakukan pencatatan. Ini adalah metode pencatatan penyedia meliputi penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, sayembara, pengecualian, darurat, dan tender nasional. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan fokus pada metode pengadaan langsung. Tujuan dari pencatatan non-tender ini adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan dalam proses pengadaan barang jasa, yang mana proses ini juga meningkatkan skor atau nilai SPBE kita dan juga nilai ITKP kita. Adalah menyimpan riwayat pengadaan yang telah dilakukan
dan juga sebagai data monitoring evaluasi terhadap perencanaan pengadaan. Jadi selama ini kita pengadaan secara manual itu biasanya kan berkas banyak tertumpuk di arsip ya. Namun dengan adanya sistem ini diharapkan setiap proses pengadaan yang dilakukan secara manual itu bisa tersimpan filenya, tersimpan dokumennya dalam sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk eh, kita melaksanakan pencatatan non-tender, itu data kontrak. Data kontrak itu meliputi surat pesanan atau SPK, kwitansi, dan bukti pembelian. Yang dimaksud data kontrak di sini adalah data kontrak yang pengadaannya secara manual, Bapak Ibu, yang bukan melalui proses aplikasi. Kemudian data nilai realisasi, yaitu jumlah nilai transaksi yang sudah direalisasikan, artinya jumlah itu sudah di SPJ-kan. Kemudian data penyedia yang telah melakukan transaksi dengan perangkat daerah Bapak Ibu semuanya, meliputi nama penyedia, NPWP, alamat penyedia, nomor telepon, dan email. Kemudian dokumen realisasi, jadi dokumen kontrak dalam bentuk scan, file scan atau soft file berbentuk PDF atau JPG atau JPEG. Dokumen apa ini? Dokumen ini adalah dokumen kontrak yang hendak Bapak Ibu inputkan pada aplikasi. Kalau di datanya Bapak Ibu punya data kwitansi, maka yang di-scan adalah data kwitansinya. Kalau itu bukti pembelian atau nota, juga bisa bukti pembelian atau nota tersebut. Kemudian nilai PDN dan UMK. Jadi nilai PDN dan UMK ini diinputkan uh, dari total realisasi yang sudah dicatatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut rekapitulasi dari paket yang sudah dilakukan pencatatan. Jadi uh, dari kolom 3 itu kita bandingkan sirup data per April, Bapak Ibu. Ini adalah yang metode pemilihan penyedianya pengadaan langsung. Kemudian kolom 4 di sini adalah pengadaan langsung yang melalui SPSE, Bapak Ibu. Sedangkan di kolom 5 ini adalah pengadaan langsung yang mana dilakukan secara manual. Jadi yang perlu dicatatkan di aplikasi SPSE atau biasa kita sebut dengan pencatatan non-tender. Jadi data ini sudah kami bagikan. Ini data kita ambil per tanggal 19 Mei 2025. Ada beberapa OPD yang sudah melaksanakan pencatatan non-tender dan juga ada OPD yang belum melakukan pencatatan non-tender. Ini data ini berdasarkan jumlah paket, Bapak Ibu. Nah, data yang tampil pada test screen ini, yang dimonitor Bapak Ibu semuanya, ini data pagu, rekapitulasi pagu, pengadaan langsung, berdasarkan atau kita bandingkan dengan data sirup per April. Kemudian yang kolom 4 adalah pengadaan langsung yang melalui SPSE, dan kolom 5 adalah yang pengadaan langsung
yang dilakukan pencatatan non-tender, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada data pengadaan langsung yang melalui SPSE yang per tanggal 19 Mei eh, belum muncul atau belum dapat kita tarik, kemungkinan pada pelaksanaan non-tender melalui LPSE belum diinputkan data pemenang yang berkontrak. Jadi harapan kami dengan informasi ini Bapak Ibu semuanya yang telah melaksanakan pengadaan langsung melalui SPSE segera menginputkan atau menyelesaikan paket-paket yang sudah eh, berjalan atau dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, kita akan eh, langsung saja pada simulasi pencatatan non-tender. Pertama kita masuk ke dalam portalnya lpse.trenggalekcup.go.id/eprof4 dengan menggunakan login user PPK. Setelah klik login non penyedia, maka masukkan user ID PPK Bapak Ibu, password dan kode keamanan, maka akan tampil seperti pada monitor Bapak Ibu semuanya. Di monitor ini, di layar ini ada menu tender, non-tender, pencatatan non-tender, pencatatan swakelola, dan pencatatan pengadaan darurat Bapak Ibu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas pada menu pencatatan non-tender. Setelah kita login pada aplikasi LPSE, kita klik menu pencatatan non-tender Bapak Ibu. Oh ya, saya ulangi, sebelum pencatatan non-tender, klik dulu daftar paket. Daftar paket, kemudian klik pencatatan non-tender. Pada bagian bawah pencatatan non-tender, ada tombol buat paket. Yang mana kita asumsikan di sini paket itu adalah paket baru Bapak Ibu. Paket di sini menyesuaikan dari eh, jumlah paket yang Bapak Ibu inputkan pada sistem informasi rencana umum pengadaan dengan metode pemilihan penyedia pengadaan langsung. Setelah pada halaman ini Bapak Ibu klik buat paket, maka akan muncul pada layar untuk mengisi form tersebut di atas. Si KLPD atau instansi lainnya kita isikan Kabupaten Trenggalek. Kemudian tahun anggarannya kita pilih 2025. Maaf, ini 2024. Salah klik mungkin. Kemudian satuan kerjanya kita pilih OPD Bapak Ibunya. Di sini saya mencontohkan satuan kerjanya adalah sekretariat daerah. Kemudian metode pemilihan penyedianya kita pilih pengadaan langsung. Untuk yang pemilihan penyedia pengadaan langsung. Kemudian klik update RUP, maka akan tampil daftar rencana umum pengadaan yang eh, telah diumumkan pada aplikasi Sirup dengan metode pemilihan pengadaan langsung, Bapak Ibu. Di sini saya mencontohkan yang kita buat paketnya adalah
untuk yang realisasi tahun 2024. Kita pilih nama paketnya atau kita lakukan pada kolom pencarian. Kita ketikkan di sini, saya mengetiknya adalah elektronik untuk eh, kegiatan di pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Kemudian kita pilih paketnya. Ini tidak dipilih langsung semuanya Bapak Ibu, tapi dilakukan satu persatu. Artinya satu paket per satu paket. Tidak bisa kita langsung klik semuanya. Setelah kita beri tanda centang, maka di bagian bawah itu kita klik buat paket. Kemudian ada notifikasi, apakah benar di paket Anda, klik OK. Kemudian akan tampil seperti layar ini untuk memastikan bahwasanya data yang kita pilih sudah benar. Kemudian pada bagian bawah kita klik simpan dan membuat paket. Sampai dengan notifikasinya data paket telah tersimpan, ada warna hijau. Kalau misalnya akan gagal tersimpan, di sini akan ada notifikasi merah paket gagal disimpan. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah paket tersimpan, kita akan balik lagi pada menu daftar paket, kemudian pencatatan non-tender. Pada paket yang sudah tersimpan tadi, di sini tentu paket akan berada di uh, tampilan paling atas sendiri. Ini statusnya masih draft, Bapak Ibu. Jadi di kolom bagian sebelah kanan ada menu paket pencatatan dan hapus pencatatan. Artinya jika statusnya masih draft, maka menu hapus pencatatan ini masih tersedia. Kalau sudah paket sudah selesai, maka hapus pencatatan atau tombol hapus pencatatan sudah tidak tersedia lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dari tampilan tersebut kita klik paket pencatatan yang ada tombol di sebelah paling kanan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada layar monitor, kode paket, nama paket, jenis pengadaan, metode pemilihan pemilihan penyedianya, nilai pagunya, realisasinya. Nah, di sini realisasinya masih 0 Bapak Ibu, yang mana uh, langkah kita selanjutnya adalah mengisi dari realisasi yang sudah uh, dilaksanakan dengan cara klik tambah realisasi. Jadi di sini ada tombol tambah realisasi ya Pak Ibu. Di sini juga ada nilai produk dalam negeri, nilai UMK, tanggal paket selesai, uraian pekerjaan. Baik, kita akan klik tambah realisasi. Di sini akan muncul jendela form realisasi yang terdiri dari kode paket, nama paket. Nama paket ini sesuai dengan ya yang kita buat pada rencana umum pengadaan yang telah diumumkan Bapak Ibu. Berikut nilai pagu dan di sini nilai total realisasinya masih 0, artinya belum terdapat realisasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita pilih pada bukti pembayaran.
itu uh, bisa dipilih non SPK atau SPK. Kita pilih non SPK dengan jenis realisasi di sini bisa dipilih atau disesuaikan Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu menginputkan data bisa memilih apakah Bapak Ibu mau menginputkan sesuai bukti pembelian atau kwitansi atau surat perjanjian atau surat pesanan atau dokumen lainnya. Itu disesuaikan dengan data masing-masing transaksi Bapak Ibu semua. Kemudian nama dokumen. Nah, ini saya pilih misalkan ambil contoh aja realisasinya misalkan dokumen lainnya. Dokumen lainnya itu misalkan apa aja. Nah, saya ambil contoh ini seperti contoh Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh adalah berita acara penerimaan barang. Mana ini saya asumsikan bahwasanya saya melakukan transaksi ini itu uh, langsung kemudian langsung, yang mana notanya itu karena penyedianya ada penyedia lokal, di notanya tidak ada nomor nota, jadi untuk bahan inputan ini saya menggunakan berita acara penerimaan barang. Kemudian ini saya inputkan nomor dokumen. Nomor dokumen di sini adalah sesuai dengan dokumen yang kita pilih, Bapak Ibu. Kalau saya memilih berita acara penerimaan barang, maka nomor dokumen ini adalah nomor dari berita acara penerimaan barang tersebut. Kemudian kita inputkan nilai realisasinya. Pada saat menginputkan nilai realisasi, eh, tidak perlu menggunakan eh, tanda titik Bapak Ibu, tapi langsung saja. Kecuali jika ada nilai desimal, maka itu menggunakan tanda koma. Kemudian kita inputkan tanggal realisasinya. Tanggal realisasi di sini sesuai dengan dokumen di atas Bapak Ibu. Kalau uh, di atas dokumennya menggunakan berita acara penerimaan barang, maka tanggal realisasinya saya di sini juga tanggal berita acara penerimaan barang. Kemudian kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi bahwasanya paket tersebut sudah berhasil disimpan. Berikutnya Bapak Ibu, kita ada halaman dia. Di sini kita bisa menambahkan pilih penyedia. Di penyedia ini kita bisa memilih dari data sikap atau data non sikap. Maksudnya Bapak Ibu, data sikap ini adalah penyedia-penyedia yang sudah terdaftar pada layanan pengadaan barang jasa, tentunya sudah mempunyai akun pada sistem informasi kinerja penyedia atau data sikap. Dan data non sikap ini adalah eh, penyedia-penyedia yang mungkin belum punya akun atau belum mendaftarkan akun usahanya pada uh, sikap melalui LPSE. Di sini kita ambil contoh untuk jika kita pilih data sikap, maka kita uh, diharuskan untuk menginputkan NPWP-nya. Karena penyedia yang sudah terdaftar di sikap tentunya sudah punya NPWP sendiri. Bisa diinputkan NPWP-nya, kemudian klik cari penyedia. Nah, kalau data non sikap Bapak Ibu, itu Bapak Ibu diharuskan untuk menginput data-data penyedianya yang meliputi bentuk usaha, nama penyedia, NPWP, email, nomor telepon, provinsi, kabupaten, dan alamat lengkapnya. Ini bentuk usaha, nama penyedianya itu uh, wajib diisi Bapak Ibu, juga provinsi, kabupaten, serta alamat lengkapnya.
Kemudian sedangkan yang data NPWP, email dan nomor telepon ini bersifat opsional, artinya jika ada diisikan, jika tidak ada juga tidak masalah. Kemudian kalau sudah kita ambil contoh ini sudah diisi, maka klik tambah penyedia Bapak Ibu sampai dengan nanti ada notifikasi bahwasanya berhasil simpan draft penyedia. Jadi data penyedia yang sudah kita inputkan tadi akan tersimpan pada aplikasi. Nah, ini tampilannya jika penyedia sudah tersimpan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, jika kita sudah menginputkan uh, data penyedianya, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengupload dokumen yang kita siapkan. Dokumen apa yang kita siapkan? Ada dokumen sesuai dengan inputan sebelumnya. Inputan tadi kita mencontohkan dari berita acara penerimaan barang, maka data yang diupload adalah berita acara penerimaan barang yang berbentuk PDF atau JPG atau JPEG dan juga bisa PNG. Ini kita inputkan upload, kemudian kita pilih tempat dokumennya, kita pilih uh, nama dokumennya, kemudian klik open. Nah, di sini nanti akan ada progres dari upload dokumen sampai dengan ini penuh. Kemudian ada notifikasi file berhasil diupload. Jadi ketika file berhasil diupload, maka nama file yang kita upload akan muncul di bawahnya. Di sini sesuai dengan yang saya inputkan di atas, ada berita acara penerimaan barang dari di sini toko Bejo. Setelah langkah ini kita lalui Bapak Ibu, kita klik tombol simpan sampai dengan notifikasi muncul berhasil simpan realisasi. Nah, sudah kita simpan realisasi Bapak Ibu, maka pada paket pencatatan di sini akan muncul uh, realisasinya tadi sejumlah 585. Nah, ini sudah dengan tanda sudah pilih penyedianya. Kalau Bapak Ibu belum menginputkan data penyedia, di sini akan muncul penyedia belum dipilih. Data ini bisa diperbarui Bapak Ibu dengan cara jika memang inputan kita ada kekeliruan, maka kita bisa menghapus inputan realisasi kita dengan klik tombol hapus yang ada pada sisi sebelah kanan. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan realisasi lagi, maka tinggal klik tambah realisasi. Di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisikan dari nilai produk dalam negeri dan nilai usaha mikro kecil atau UMK sesuai dengan realisasi Bapak Ibu. Artinya realisasinya berapa untuk nilai produk dalam negeri itu. Saya inputkan karena ini adalah makan minum yang mana dilakukan oleh penyedia lokal, maka ini nilai produk dalam negeri dan UMK-nya saya isikan sama, yaitu 585.000. Kemudian selanjutnya
kita klik tanggal paket selesai. Tanggal paket selesai ini Bapak Ibu, ini kita isikan. Karena kalau kita tidak mengisi tanggal paket selesai, maka data Bapak Ibu yang sudah diinputkan itu tidak bisa kita uh, tarik, yang mana akan terlihat seolah-olah uh, paket tersebut belum terrealisasi ataupun paket tersebut belum dilakukan pencatatan Bapak Ibu. Ini saya pilih tanggal paket selesai, yaitu tanggal 31 Desember 2024, artinya tanggal di akhir tahun. Kemudian uraian pekerjaan, nah ini silahkan diisi Bapak Ibu, disesuaikan karena ini belanja makan minum sudah jelas ada di nama paket, maka ini saya kosongi. Atau mungkin Bapak Ibu mau di sini melakukan rekapitulasi, artinya yang dimasukkan itu dalam suatu uh, rekapitulasi realisasi, maka uraian pekerjaan ini bisa diinputkan atau ditulis realisasinya per pelaksanaan pengadaan. Misalkan maksudnya di dalam satu SPJ itu kan bisa terdapat uh, berbagai macam transaksi, misalkan dalam makan minum ya. Makan minum ini realisasinya misalkan uh, 10 juta atau 5 juta dan itu terdiri dari beberapa uh, transaksi. Maka di sini uraian pekerjaan ini bisa ditulis per masing-masing transaksi. Ini juga opsional Bapak Ibu, bisa kan bisa pula dikosongi. Jadi mengikuti Bapak Ibu aja. Artinya semakin uh, inputannya semakin lengkap, maka tentunya data yang Bapak Ibu inputkan juga akan semakin valid. Kemudian Bapak Ibu, ini kita klik tombol simpan, maka akan muncul pada beranda bahwasanya paket tersebut sudah disimpan. Bagaimana kalau sudah disimpan, apakah proses ini sudah selesai? Proses ini belum selesai Bapak Ibu. Nanti jikalau eh, ada transaksi lagi, maka Bapak Ibu bisa menambahkan lagi dimulai dengan tombol paket pencatatan yang ada di sisi sebelah kanan. Kemudian nanti bisa klik tambah realisasi lagi. Jadi setiap kali Bapak Ibu melakukan atau ada realisasi, maka itu bisa dicatatkan di uh, aplikasi RPSC Bapak Ibu. Jika sudah melakukan transaksi apa namanya pencatatan ini, pencatatan tender, mencatatkan realisasi, maka jangan lupa untuk selalu logout Bapak Ibu untuk keamanan akun dari uh, pejabat pembuat komitmen tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, yang materi pada hari ini kita akan banyak diskusinya saja. Semoga pengetahuan dan pemahaman kita tentang proses ini dapat meningkat dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam fintech pencatatan non-tender pada hari ini. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya kepada Bapak Adi Praitno SH.
Sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya izin mengingatkan bahwa link absensi sudah tersedia di kolom komentar, atau Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Linktree UKPBJ. Kemudian selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Izin bertanya Mbak Ana. Oke, monggo Pak Ari. Oke, terima kasih Mbak Ana atas waktu yang diberikan. Jadi saya ingin bertanya apakah nanti beberapa SPJ itu bisa digabungkan jadi satu file. Jadi misal ada 5 gitu, ya, jadi nanti ada 5. Kan biasanya eh, apa ya? Biasanya itu kan SPJ itu kan nggak harus jarang-jarang yang langsung dicatatkan di SPSC. Nah, ini nanti misal ada beberapa, misal sampai 5 gitu, apakah bisa dijadikan satu? Gitu. Terima kasih. Mana monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Pak Ati untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih. Untuk transaksi yang ada beberapa SPJ, yang penting dalam satu paket RUP itu bisa dilakukan penggabungan eh, apa namanya transaksi. Jadi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya eh, untuk scan dokumen itu bisa dilakukan dijadikan satu. Jadi dijadikan satu, tentunya tadi di kolom keterangan itu bisa ditulis eh, bentuk realisasinya. Hal itu kita lakukan untuk mempermudah eh, dokumentasi atau memudah tracking dari data panjenengan, yang mana jika data eh, ini diperlukan oleh auditor, maka eh, Bapak Ibu tidak mengalami kebingungan data apa saja ya ini yang sudah saya upload, seperti itu Mbak Ana, Pak Ari. Oke, terima kasih nanti atas jawabannya. Ini kemudian ada usul Pak Adi dari Pak Iwan Arifianto di kolom komentar. Usul untuk bisa dibuatkan video tutorial kemudian di-share. Eh, Terima kasih atas usul sarannya dari Pak Iwan untuk video tutorialnya. Nanti eh, kami sampaikan usulan juga kepada tim eh, dari LPSE untuk dibuatkan video tutorialnya. Dia nanti bisa mungkin bisa nanti kita upload pada Linktree, Pak Iwan, ya. Linktree UKPBJ Trenggalek, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi?
Oh, ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar dari DPMPTSP Trenggalek. Pak Adi, ini berarti apakah dikerjakan untuk tahun 2024 atau 2025? Baik. Eh, Pertanyaannya, apakah ini dikerjakan untuk tahun 2024 apa 2025? Jadi, eh, jika Bapak Ibu pertanyaannya saya kembalikan lagi, apakah yang 2024 sudah dilakukan pencatatan? Nah, kalau belum bisa dilakukan pencatatan. Kalau tentunya ini untuk yang 2025 tentu realisasi anggaran yang sudah jalan itu juga dilakukan pencatatan seperti itu dari DPMPTSP. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya? Izin menambahkan Mbak Ana, jadi Iya, iya, Pak. halo Mbak Ana, Iya. izin menambahkan untuk yang versi sekarang itu ada yang namanya template pencatatan non-tender. Jadi ketika setelah login maka ada di sini setelah kita masuk di PPK, visual PPK, user PPK, di pencatatan non-tender ada selain tombol buat paket, ada tombol import paket. Tombol import paket ini itu memudahkan atau memungkinkan Bapak Ibu untuk mengupload pencatatan non-tendernya tidak satu persatu. Jadi nanti ada form template pencatatan non-tender yang bisa di-download pada aplikasi tersebut. Kemudian diisikan sesuai dengan kolom yang sudah ada. Kami sarankan tidak mengubah nama dari ada aplikasi, ada tombol upload pencatatan non-tender, Mbak Ana, seperti itu. Jadi memang dalam hal ini LKPP itu selalu berusaha untuk menyempurnakan aplikasi-aplikasinya. Bisa jadi saya menyampaikan hal ini pada tanggal atau pada hari ini, itu bisa jadi nanti atau besok fiturnya bertambah lagi. Itu Mbak Ana. Terima kasih. Baik, Pak Adi. Terima kasih. Kolom komentar. Sebentar saya bacakan.
Maaf, maaf tadi ada kendala. Saya bacakan pertanyaan dari kolom komentar ini Pak Adi. Jika terdapat rekening yang metode pemilihan belanjanya secara e-purchasing, tapi ternyata dalam praktiknya ada sebagian yang dibelanjakan secara PL, berarti harus revisi paket dulu ya. Silakan Pak Adi. Ya, oke. Kok Mungkin ini maksudnya adalah paket eh, pada sirup ya. Jadi kadang memang eh, inputan paket di sirup itu mengalami perubahan metode pemilihan penyedia eh, dari yang awalnya eh, e-purchasing, kemudian ternyata pada pelaksanaannya itu menggunakan pengadaan langsung secara mungkin manual. Jadi itu memang bisa terjadi karena mungkin karena yang namanya sistem itu mungkin terjadi suatu gangguan sistem atau mungkin terjadi force majeure yang lain. Jadi sebelum melakukan uh, pencatatan tentunya kita akan mengubah paket sirup itu terlebih dahulu dari e-purchasing menjadi pengadaan langsung. Tentunya itu tidak semuanya diubah menjadi pengadaan langsung. Jadi misalkan dari rekening awalnya taruhlah awal untuk e-purchasing 30 juta, ternyata ketika kita mau melaksanakan pembelian makan minum sebesar 5 juta, ini gangguan teknis. Jadi yang 5 juta kita belanjakan secara manual. Maka sebelum dilakukan pencatatan, sirupnya harus diubah terlebih dahulu dengan cara klik satu ke banyak dengan mengubah yang tadinya 30 juta menjadi dua paket. Jadi yang satu 5 juta untuk pengadaan langsung, maka sisanya tetap dilakukan e-purchasing. Nah, untuk data paket e-purchasing yang saya ulangi, untuk data paket pengadaan langsung yang baru saja dilakukan perubahan di aplikasi Sirup, ini Mbak Ena, itu perlu menunggu sekitar 1 kali 24 jam untuk bisa ditarik di aplikasi SPSC, Mbak Ena. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Adi. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom komentar dari Bapak Saiful Anam. Jika pemaketan awal memakai e-purchasing, ternyata pada pelaksanaannya ada sebagian belanja manual atau non-purchasing. Pencatatannya bagaimana? Begitu pula sebaliknya. Mbak Adi. Baik, ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya, ya. Jadi kita lakukan untuk mengubah paket di sirup terlebih dahulu. Jadi kalau awalnya e-purchasing, kemudian menjadi pengadaan langsung atau pembelian langsung secara manual, maka paket sirupnya diubah terlebih dahulu metode pemilihan penyedianya. Begitu pula sebaliknya. Kalau sebaliknya ini tentunya eh, misalkan awalnya pengadaan langsung, ternyata pada proses pengadaannya itu uh, tidak dilaksanakan melalui e-purchasing, maka di sirupnya juga harus diubah dari pengadaan langsung kita sesuaikan menjadi e-purchasing. Itu Mbak Ana. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Adi. Ini untuk pertanyaan di kolom komentar sudah habis. Bagaimana Pak Adi? Apakah
Ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Baik, saya tambahkan sedikit, Mbak Ana. Jadi untuk progres pencatatan ini di uh, akan kita report uh, tiap bulan, Mbak Ana. Jadi supaya uh, perangkat daerah itu tentunya bisa melihat, memonitoring di progres pencatatannya, apa uh, sudah sesuai realisasinya atau belum, gitu, Mbak Ana. Baik, terima kasih Pak Adi. Karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka oh, oh, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir Pak Adi. Ya, Baru saja oke. masuk di kolom komentar. Ini untuk pengadaan melalui swakelola, bukti yang diupload apa saja? Untuk pengadaan yang swakelola, jadi untuk yang swakelola uh, buktinya sama. Jadi tentunya paket pengadaan swakelola itu ada yang namanya uh, realisasinya apa, kan gitu. Nah, terus bisa dipilih nanti uh, uh, jenis realisasinya apa saja, kemudian nomor dokumen dari swakelola itu sendiri. Ini swakelolanya tipe berapa ini? Tipe satu atau tipe 2. Jadi dalam tipe 2 itu kan ada yang namanya uh, uh, bukti kerjasamanya. Jadi nomor dari dokumen kontraknya itu kan tetap ada. Itu bisa diinputkan, Mbak. Nah, kalau misalkan uh, swakelolanya tipe satu, ya, tipe satu bisa uh, buktinya apa? Kwitansi. Itu bisa diinputkan kwitansinya. Jadi nomor kwitansinya berapa, terus realisasinya berapa. Hampir sama, cuma hanya saja menunya aja yang berbeda. Jadi kalau tadi kita contohkan untuk yang pencatatan non-tender melalui metode pengadaan langsung ini, kita masuknya adalah menu pencatatan non-tender. Kalau swaklola tentunya menunya adalah pencatatan swakelola, itu, Mbak Ana. Oke, terima kasih Pak Adi. Kemudian ini ternyata ada lagi pertanyaan di kolom komentar. Ini dari DPM PTSP Trenggalek lagi. Pak, kalau paketnya tiap bulan ada, terus sampai akhir tahun baru selesai, itu progres inputnya nol. Terus berarti baru muncul progresnya sampai selesai paket di Desember nanti. Baik. Jadi progres nol itu disebabkan pada tanggal paket selesai itu belum diinput. Jadi ketika tanggal paket selesai diinput, misalkan kalau ini tahun 2025 ya, itu kita inputkan misalkan tanggal 31 Desember 2025, maka data yang sudah diinputkan itu bisa kita tarik, Mbak Ana. Di data walaupun artinya walaupun belum selesai, masih statusnya paket sedang berjalan, itu data realisasi yang sudah diinputkan itu bisa kita tarik, tuh, Mbak Ana. Iya, terima kasih Pak Adi. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau untuk pembayaran telepon, listrik, langsung diklik selesai tiap bulan atau bisa di akhir tahun anggaran? Terima kasih. Baik, untuk pembayaran telepon listrik itu uh, adalah merupakan paket yang dikecualikan. Jadi
eh, jangan lupa untuk eh, metode tadi ada tombol metode pemilihan penyedianya itu jangan lupa untuk memilih yang dikecualikan. Nah, ini eh, tanggal paket selesainya itu silahkan diisi tanggal 31 Desember. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, walaupun tanggal paket selesainya itu masih jauh, artinya tanggal 31 Desember 2025, kalau sudah diinputkan realisasinya, maka data itu tetap bisa kita tarik. Mak, eh, di sini yang perlu digarisbawahi adalah ketika menginputkan pembayaran listrik, telepon, itu metode pemilihannya adalah pengecualian. Tuh, itu Mbak Ana. Ya, terima kasih Pak Adi. Ada pertanyaan lagi ini dari Trenggalek. Dari Putraba pada aplikasi Sirup untuk pemaketan e-purchasing ke pengadaan langsung, apa dipisah untuk pembuatan paket yang belanja secara e-purchasing dan paket secara pengadaan langsung? Baik, untuk paket yang mengalami perubahan, yang dari awalnya pengadaan langsung, terus ada e-purchasing, atau mungkin dari awalnya rekening itu e-purchasing, terus pada pelaksanaannya ada yang direalisasikan pengadaan langsung, tentunya RUP-nya harus dipisah karena kedua ini, kedua paket ini berbeda. Yang satu e-purchasing, yang satu pengadaan langsung. Betul sekali, jadi paket di RUP-nya harus dipisah. Jadi satu ke banyak, jadi, seperti itu. Oke, sudah Pak Adi? Ampun. Oke. Eh, untuk jangan lupa mengingatkan kembali untuk absennya bisa langsung ke Linktree UKPBC_Trenggalek. Bapak Ibu dapat mengisi link absensi di sana. Kemudian ini untuk kuis tidak hari ini tidak ada kuis Bapak Ibu. Oke. Untuk pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Di kolom komentar pertanyaannya sudah selesai. Oh, kok ada. Ini ada lagi pertanyaan Pak Adi dari Krisna bagian organisasi Kabupaten Trenggalek. Pak mau PWP, apa bisa dikosongi? Terima kasih. Baik, oke. Mas Krisna, untuk data NPWP penyedia yang tadi masuknya di sini penyedia yang belum terdaftar di Sikap ya, itu bisa dikosongi. Jadi NPWP, email dan nomor HP itu bersifat opsional, artinya data itu bisa dikosongi. Namun lebih baiknya lagi ketika penyedia itu sudah memiliki NPWP. Ini terima kasih Pak Adi. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika pengusahanya non-PKP
Jadi di sini eh, tidak ada pembeda antara penyedia PKP maupun non PKP. Jadi semuanya diinputkan. Semua transaksi yang setelah dilakukan itu diinputkan pengusahanya PKP ataupun Oke. Terima kasih Pak Adi. Kemudian untuk pertanyaannya sudah dibacakan semua yang di kolom komentar. Oh, ada pertanyaan lagi Pak Adi di kolom komentar. Kalau sudah laporan di Labdu, apa tetap harus pencatat? kalau sudah laporan di Labdu apa tetap harus pencatatan. Jadi eh, di sini berbeda itu. Di Labdu memang harus dilaporkan, cuma yang di pencatatan ini juga harus dilakukan juga. Nah, ini manfaatnya eh, berbeda, tapi tujuannya juga sama untuk apa namanya memonitoring dari proses perencanaan pengadaan yang sudah dilaksanakan. Oke, terima kasih Pak Adi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Apakah harus dicatatkan semua? Iya, jadi eh, apakah harus dicatatkan semua? Jadi ini yang dicatatkan hanya yang metode pemilihan penyedianya adalah pengadaan langsung dan pengadaan langsung ini yang tidak dilakukan dengan cara aplikasi. Jadi maksudnya pengadaan langsung yang hanya pengadaan langsung yang dilakukan secara manual saja, Mbak. Jadi kalau sudah dilakukan secara aplikasi atau menggunakan LPSE itu tidak perlu dilakukan pencatatan. Nanti akan timbul eh, data ganda seperti itu. Oke, Pak Adi, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Kami kesulitan mengisi nilai TKDN. Kalau Mamin itu diisi bagaimana ya? Baik, nilai TKDN itu berdasarkan dari keyakinan uh, PPK itu sendiri, yang mana seberapa besar keyakinan Bapak Ibu semuanya terhadap uh, uh, barang yang sudah Bapak Ibu beli. Jadi misalkan makan minum eh, itu berapa nilai TKD-nya itu ya didasarkan dari keyakinan Bapak Ibu semuanya. Apakah eh, nilai TKD-an itu 100% atau sesuai dengan realisasi itu atau seberapa itu mengikuti dari keyakinan BPK seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada tambahan pertanyaan dari belanja ATK. Ada yang belanja e-purchasing dan pengadaan langsung. Waktu awal input dulu e-purchasing, berarti itu nanti merubah pada sirup ada dua ya untuk ATK secara e-purchasing dan pengadaan langsung. Baik, betul sekali. Jadi eh, jika di awal input itu misalkan e-purchasing,
Terus ternyata pada pelaksanaannya ada dua metode, yaitu pengadaan langsung dan e-processing. Maka paket di sirupnya tentunya harus diubah terlebih dahulu. Diubah satu ke banyak, yang satu e-processing, yang lainnya adalah pengadaan langsung. Seperti itu, Mbak Ana. Oke, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bagus Bangpol Trenggalek. Untuk penginputannya menggunakan akun siapa? Baik, uh, untuk penginputan data realisasi pengadaan langsung yang dilakukan secara manual ini, itu menggunakan akun pejabat pembuat komitmen sesuai yang dibuat untuk login di LPSE. Jadi mohon maaf karena memang untuk pejabat pembuat komitmen ini akunnya ada banyak yang mungkin ya. Login di katalog elektronik ada sendiri, maka yang ini adalah yang dibuat login di LPSE, uh, khususnya di LPSE Kabupaten Trenggalek. Nih, Seperti itu, Mbak. kemudian ini ada tambahan lagi mengenai yang TKDN Mamin tadi, Pak. Jadi untuk Maminnya kalau diisi 90, 80, 60 itu bebas ya, Pak? Ini maksudnya mungkin persentase dari TKDN ya. Ya, ya bebas saja. Jadi itu kembali pada uh, informasi yang atau data yang didapatkan oleh BPK atau panjenengan selaku yang membelanjakan anggaran tersebut di entah itu berapa persen nilai TKDN-nya, itu juga tentunya kami percaya bahwasanya data itu sudah melalui berbagai proses kebijakan dan pertimbangan dari Bapak Ibu semuanya. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya dari kerjakan, kemudian mengingat waktunya, mungkin untuk acara pada hari ini akan saya akhiri. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara bimbingan teknis pencatatan secara elektronik. Semoga acara hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Farhana Deswido Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.